Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Indeed, all praise due to Allah. We praise Him, we seek His protection, and we seek His forgiveness. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. We seek protection to Allah from the evil of ourselves and from the evil of our action. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Whomever Allah guides, no one can misguide. Wa man yudlil fala hadiya lah. And whomever Allah leaves to go astray, no one can guide. Ashhadu an la ilaha illallah. I bear witness that there is no God but Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His slave and messenger. Amma ba'd. And after that, Oke, sekarang Ariza mau langsung masuk ke materi. Oke, siapa yang tahu arti dari fajir? Fajir. Artinya apa fajir? Fajir artinya pendosa besar. Apa fajir? Pendosa besar. Ingat-ingat. Fajir sama dengan fasik, sama dengan pendosa besar. Sama, fajir, fasik itu sama. Berarti kalau orang kafir pasti fajir enggak? Pasti, karena semua orang kafir kan pasti pendosa besar. Tapi tidak semua orang Islam fajir. Tapi mungkin kebanyakan di antara kita pendosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan, mohon maaf yang dekat sama pintu sebelah sana ke sebelah sini ya. Soalnya akhwat ada yang malu mau masuk. Itu ya, jadi agak ke sebelah sini ya. Biar akhwat bisa masuk. Oke, kita lanjut ya. Kalian siap dengar satu hadis yang menyeramkan ini, oke? Siap? Kalau nomor hadis kadang beda antara satu kitab dengan kitab lain. Kenapa? Karena itu tergantung ke dalam cetakan. Arizal baca di Sahih Bukhari waktu di Australia tuh sampai nomor 8.000 sekian. Kalau di Indonesia Sahih Bukhari cuma 6.700-an. Jadi kalau misalnya nyampaikan nomor dan ternyata beda dengan yang kalian searching, wajar. Ya, tapi yang jelas ada dalam hadis Sahih Bukhari. Dengar baik-baik, ada dalam satu hadis Sahih Bukhari. Di dalam perpustakaan Asy-Syamil nomor 6606. Dengar hadis ini baik-baik. Serem banget isi hadisnya. Pada suatu saat di perang Khaybar, perang melawan Yahudi, kaum muslimin berperang dan itu perang yang sangat dahsyat banget. Sampai 1 tahun loh perangnya lamanya. Apa yang terjadi? Ada seseorang yang Nabi SAW lihat di antara sahabat beliau, ada satu orang. Apakah ini termasuk sahabat atau orang munafik? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang ini nyusup di kalangan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW bersabda apa? Orang ini di neraka. Sahabat Nabi Muhammad SAW kaget. Ya Rasul, kenapa dia di neraka? Akhirnya dilihat. Orang yang tadi disebut, nih orang ini di neraka oleh Nabi SAW dikasih tahu gitu. Dia perang di barisan kaum muslimin melawan orang kafir dan dia perangnya paling keren, mantap dia perangnya. Para sahabat bingung, ya Rasul, bagaimana mungkin engkau bilang dia penghuni neraka? Dia perang dengan begitu gagahnya. Kata Nabi SAW apa? Dia penghuni neraka. Akhirnya terus diperhatikan oleh para sahabat. Balik lagi, ya Rasul, bagaimana mungkin engkau bilang dia penghuni neraka? Dia perang dengan begitu gagahnya. Sampai sebagian sahabat ada yang hampir meragukan sabda Nabi SAW tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika udah berperang benar-benar dahsyat, para sahabat terus ngintipin, ini kenapa ada orang yang perangnya jago tapi disebut penghuni neraka? Akhirnya kemudian para sahabat ngintip gitu, ngeliatin apa yang terjadi. Orang yang disebut sebagai ahli neraka ini dia terkena luka banyak banget. Dan ketika dia udah gak tahan nahan sakitnya, dia ambil tombak, dalam sebagian riwayat ambil anak panah, kemudian dia bunuh diri. Dan Nabi SAW ngasih tahu. Para sahabat bilang, oh ternyata ini penyebab dia jadi penghuni neraka. Dan apa coba? Di akhir hadis ini serem banget ucapan Nabi SAW. Ya Bilal, qum fa'adzin, la yadkhulul jannah illa mu'min. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Allahu Akbar. Dengar hadis ini baik-baik. Wahai Bilal, berdirilah, umumkanlah
kepada semua orang bahwasanya tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang beriman, dan Allah akan menguatkan agama ini lewat orang-orang fajir. Sekali lagi, coba perhatikan hadis ini baik-baik. Ini kalau kalian gak konsen, kalian agak bingung sama hadis ini. Dengar baik-baik ujung dari hadis tersebut. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini, agama apa? Islam, lewat orang-orang fajir. Imam Ibn Battal berkata tentang hadis ini, maksudnya apa? Allah akan menguatkan agama ini, Allah akan menyebarkan agama ini, salah satunya lewat orang-orang fasik, orang-orang Islam yang banyak dosa, atau lewat orang kafir juga. Maka dari hadis ini ambil 2 poin ini baik-baik, oke? Poin pertama, Allah dengan hikmahnya bisa menyebarkan agama ini justru lewat orang-orang kafirnya. Dan juga poin kedua, ini poin yang paling menyedihkan. Kalian wahai ketua DKM, ketua Rohis SMA di Bandung, kalian wahai orang-orang Rohis yang sekarang lagi megang jabatan di Rohis, ketahuilah kalian bisa dakwah ke orang banyak dan bisa jadi ribuan orang, jutaan orang masuk Islam lewat kalian. Tapi ketahuilah itu tidak menjamin kalian terbebas dari sifat fasik. Sekali lagi, Arizal contoh. Sering ngasih ceramah di depan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Dan banyak orang yang tobat, nangis, pingin belajar Islam. Ya, bisa jadi jalan hidayah buat ribuan orang, ratusan orang. Tapi itu gak menjamin Arizal bebas dari sifat fajir. Karena itu, seandainya di antara kita ada yang Allah uji, dapat hidayah, ngasih hidayah ke orang lain dengan izin Allah, jangan dulu GR. Belum tentu kita ini bebas dari sifat fajir. Bisa jadi kita dapat ngasih hidayah ke orang lain, tapi kita sendiri masuk neraka. Coba Tamim Ad-Dari masuk Islam gara-gara siapa? Dajjal. Dajjal jadi jalan hidayah Tamim Ad-Dari sehingga masuk Islam. Kita pun sama, kalau kita jadi jalan hidayah buat orang lain, jangan dulu kita ngerasa wah saya pasti soleh, belum tentu. Karena itu awali materi ini dengan doa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fadiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikan aku dalam kondisi Islam dan golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Oke, kita sekarang lanjut. Materi aku masuk Islam gara-gara George Bush. Materi ini Arizal ambil dari beberapa kisah yang mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar. Kisah ini ada di YouTube, kisah dari Syekh Al-Arifi. Dengar baik-baik kisah ini. Nyampein versi bahasa Inggrisnya dulu. Dan Arizal tahu di sini di depan Arizal ini wajah-wajah yang haus akan subtitle ya. Enggak apa-apa. Arizal sekarang mau nyampein versi bahasa Inggrisnya dulu. Oke. Syekh Arifi suatu saat ketemu sama 2 orang bule dari Amerika pas lagi tawaf. Kemudian Syekh Arifi nanya dengan bahasa Inggris, "Are you Muslim?" "Yes, we are Muslim." "You are from, where do you come from?" "We come from America." "How did you become Muslim?" And then the 2 people explain how they've become Muslim. So one of them said, I and my friend were a gangster. And then what happened during the 2000 and do you know when was the September 11? What years? 2001. Okay, during the tragedy of September 11, we were watching television, and then we can listen to the speech of George Bush. We can understand every single thing that he has taught us, that he has said, except one word. George Bush said that Islam is terrorist. When we both hear the word Islam, I asked my friend, "What is Islam?" "I don't know. Maybe it's a brand of a car, or maybe it's a food."
So both of us went to buy the holy book Quran and then we read. We want to know what is Islam, and then after we learn about Islam, we accept Islam. Subhanallah. Artinya apa? Dilarang merokok gitu ya. Oke, lihat apa ucapan dari kedua orang ini. Ketika terjadi tragedi September 11, 11 September tahun 2001 ketika gedung apa? WTC hancur. Kami mendengarkan ceramah, speech, pidato dari George Bush. Dan kami sebagai orang Amerika, kami bisa ngerti semua ucapan dari George Bush kecuali satu kata. Ketika George Bush bilang Islam is terrorist, we cannot understand what is the meaning of Islam. Kami nggak ngerti apa itu Islam. Karena ucapan dia itulah kami akhirnya tertarik untuk mengetahui apa sih Islam. Dan setelah kami baca, ternyata kami merasakan indahnya Islam dan akhirnya kami masuk Islam. Tuh lihat, Allah hendak membuat agama ini tersebar justru lewat orang-orang kafirnya. Orang kafir niat menjelek-jelekan Islam biar apa? Biar gak pada masuk Islam, tapi ini malah counter attack. Subhanallah. Karena itulah Allah berfirman, wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum. Dan mereka orang-orang kafir itu buat rencana jahat, tapi Allah membalas rencana jahat mereka. Kasihan gitu George Bush, bukan kasihan ya, dari sisi manusia gitu, sakitnya tuh di mana gitu bagi George Bush ya. Udah berusaha untuk ngebuat orang-orang takut sama Islam, tapi justru ucapan dia malah ngebuat dengan izin Allah orang-orang jadi tertarik sama Islam. Inilah banyak orang yang masuk Islam gara-gara George Bush dan juga orang-orang yang selevel dengan George Bush. Masih ingat materi masuk surga keluar di solokan? Kebalik, masuk solokan keluar di surga. Kalian ingat 40.000 orang masuk Islam gara-gara siapa? Gara-gara si George Bush versi dulu. Gara-gara si raja. Pas si raja ini dia ngakunya dirinya sebagai Tuhan, tapi ketika mau ngebunuh anak kecil nggak akan nyampein full versionnya. Cuman ketika anak kecil ini mau dibunuh, si raja ini disuruh bilang apa? Sambil ambil anak panah sambil bilang Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini. Padahal si rajanya ngaku sebagai Tuhan, tapi ketika mau ngebunuh dia bilang Bismillah dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini. Kena mati. Akhirnya satu kota 40.000 orang bilang amanna birabbil gulam, kami semua beriman pada anak ini, Tuhannya anak ini. Masuk Islam semua. Tuh kan, Allah hendak menyebarkan Islam justru lewat orang-orang kafir terkadang. Dan kalian tahu nggak kenapa banyak orang yang menemukan fakta-fakta ilmiah di Quran dan hadis itu bukan orang Islam, banyaknya orang kafir, ya nggak? Kalian banyak yang bilang gini, Islam mah bisanya ngaji wae, sains nggak dipelajari. Justru ada hikmah. Kenapa orang Islam ini mundur dari sains, tapi maju dalam Islamnya? Justru orang-orang kafir malah sains dipelajari, orang Islam kok sainsnya asa kurang gitu ya. Kalaupun ada paling 1-2, orang kafir kan banyak yang master gitu ya dalam sains. Tapi di sini ada hikmah. Kalau orang Islam menemukan fakta kebenaran Quran lewat sains ilmiah, misalnya orang-orang kafir bakalan bilang apa? Hoaks gitu kan. Tapi kalau orang kafir yang menemukan, niscaya lebih banyak orang yang masuk Islam. Contoh profesor, mereka yang begitu benci dengan Quran, mereka akhirnya mempelajari tentang embrio, mereka pelajari tentang berbagai macam ilmu sains, dan ternyata mereka ingin membuktikan kedustaan Quran. Pas lagi dibuktikan, malah nemunya kebenaran Quran. Akhirnya dia masuk Islam, dan banyak peneliti yang masuk Islam justru dari orang-orang kafir. Ini hikmahnya kenapa orang-orang kafir mereka ini lebih maju dalam hal sains. Ternyata Allah hendak memberi mereka hidayah lewat sains. Tapi tentunya bukan lewat sainsnya, lewat Qurannya. Ya, subhanallah, Allah akan memberi hidayah kepada orang-orang di dunia ini. Salah satunya lewat orang-orang kafirnya, lewat seorang semacam George Bush. Karena itu kalau boleh ngomong ya, thank you George Bush, and we are waiting for you to accept Islam, gitu ya. Apa artinya? Dilarang zina gitu ya. Benar, dilarang zina kan, cuman maksudnya apa? Wahai George Bush, makasih ya udah ngebuat Islam jadi makin terkenal. Kami tunggu kamu untuk masuk Islam, doakan. Walaupun kita benci sama orang-orang kafir, apalagi yang menjelek-jelekan Islam, tapi tetap kita doakan hidayah. Siapa sih yang bisa ngira orang semacam Wahsy masuk Islam?
Siapa yang bisa ngira Abu Sufyan setelah 20 tahun memerangi Nabi SAW masuk Islam. Sampai ketika perang Hunain, tahu berapa lawan berapa? 12.000 kaum muslimin lawan orang musyrikinnya sedikit. Apa coba kata orang Islam yang baru masuk Islam? Gak ada yang bisa ngalahin kami di hari ini. Karena Allah tahu orang-orang Islam pada sombong, Allah uji mereka. 12.000 kaum muslimin kocar kacir karena kalah sama archerinya orang musyrikin. Oh, mereka kocar kacir, yang tersisa cuma 100. Dari 12.000 orang Islam cuma 100 yang tersisa. Salah satunya Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan megang tali keledainya Nabi SAW, beliau melihat ke bawah, siapa ini? Kata Abbas, ya Rasul, dia sepupumu Abu Sufyan yang telah masuk Islam. Allahu Akbar. Padahal 20 tahun memerangi Islam. Doakan hidayah. Oke, sekarang Arizal mau masuk ke materi yang lebih dalam. Kalian perlu konsentrasi yang tinggi. Oke. Apa materi dari hari ini? Sebenarnya materi ini sebelumnya judulnya apa? Kata siapa orang kafir masuk neraka? Simple, kata Allah. Beres materinya kan? Udah, yuk pulang gitu ya. Oke. Kenapa Arizal perlu membahas ini? Pertama, pertanyaan ini banyak masuk ke orang-orang yang ada di Rohis. Nih, dengan pertanyaan-pertanyaan GJ, pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita ke neraka yang sering ditanyakan. Pertama, kalau Allah Maha Penyayang, ngapain Allah ciptain neraka? Kenapa sih Allah nggak ngasih hidayah aja ke semua orang kafir yang ada di dunia ini? Kan gampang bagi Allah. Kenapa sih Allah harus menciptakan orang kafir padahal Allah tahu mereka ujung-ujungnya akan kafir? Jawab semuanya insya Allah. Siap? Oke. Akan ngebahas dengan dalil dan logika sebagai penguat. Jawaban logika sebenarnya nggak harus, karena kita sebagai kaum muslimin harus nerima dalil udah. Tapi kalau emang banyak di antara kita yang agak sama dalil tuh agak kurang gitu, oke, kita bantu dengan logika juga. Sekarang Ariza mau ngebahas dulu satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang kafir kepada seorang penceramah terkenal, Abdul Rahim Green. Apa pertanyaannya? Langsung terjemahin aja, bisa kalian subtitlenya dilarang merokok lagi gitu ya. Oke, langsung. Wahai Syekh Abdul Rahim Green, kenapa orang-orang kafir dalam pandangan orang Islam, katanya orang-orang selain orang yang beragama Islam tuh mereka masuk neraka walaupun mereka baik. Tapi bukankah di antara orang-orang kafir ada yang rajin sedekah, ya gak sih? Kalian tahu Mother Teresa? Bunda Teresa itu orang Kristen yang begitu luar biasa sedekah buat anak-anak yatim, ngebantu buat amputasi gitu ya. Banyak ngebantuin orang-orang yang sakit. Masa mereka masuk neraka juga sih? Apakah adil bahwasanya cuma Islam yang masuk surga? Apakah orang-orang selain agama Islam gak bisa masuk surga? Tolong jelaskan. Oke, mau jawab ini. Pertama, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apakah orang kafir yang baik bisa masuk surga? Atau apakah orang kafir yang baik tetap masuk neraka? Jawabannya simple. Tadi pertama, ya, karena Allah yang udah bilang. Cuman banyak di antara kita kan gak nerima, seakan-akan Allah zolim gitu ya. Na'udzubillah, kita kalau ngomong Allah zolim tuh udah rusak akidah kita. Seakan-akan kita tuh kalau kita sebagai orang Islam, jujur aja Ariza nggak bingung kok. Ketika Ariza ngedengar orang kafir di neraka, orang kafir diciptain oleh siapa? Siapa yang menakdirkan mereka kafir? Yang masukin mereka ke neraka? Kok mereka salah? Padahal kan Allah yang ngelakuin semuanya. Oke, kita bahas insya Allah. Dan ini sebagai kalian yakin teman DKM banyak yang nanya gini. Jawab ini, jawab dengan ceramah ini. Insya Allah ceramah ini udah yakin pasti benar insya Allah dari segi dalil dan logika, nggak akan menyimpang, dan kalian bisa sampaikan jawaban ini insya Allah puas. Oke, jawaban pertama adalah surga milik siapa? Allah. Yang berhak menentukan, kan ada yang bilang surga itu bukan milik orang-orang Islam. Betul, surga milik Allah. Terus yang berhak menentukan siapa yang berhak memasukinya siapa? Allah yang punya. Ya udah, kita tinggal nerima aja ketentuan Allah. Itu jawaban pertama. Itu mah jawabannya masih kayaknya pakai dalil, kita nggak nerima. Oke, kita jawab dengan jawaban kedua. Tadi kan kamu nanya bahwasanya Islam bilang bahwasanya agama selain Islam tuh nggak bisa masuk surga. Kenapa sih?
Kenapa kamu harus nanya kayak gitu? Kamu tuh nanya pertanyaan yang seakan-akan tuh memojokkan Islam, membuat orang Islam ragu terhadap agamanya. Pernah nggak kalian nanya pertanyaan yang sama persis ke agama selain Islam? Pernah nggak? Kok aneh? Islam sering ditanyain pertanyaan gini, tapi agama lain nggak pernah ditanyain. Coba tanya ke orang Kristen. Dalam akidah kalian, apakah orang selain Kristen bisa masuk surga? Mereka akan jawab tidak. Allah berfirman dalam Quran, wa qalatil yahud wan nasara, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Kristen bilang enggak ada yang bisa masuk surga kecuali Kristen. Orang Yahudi bilang enggak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi. Tuh, kenapa tuh Yahudi dan Kristen enggak ditanyain? Kenapa pertanyaan ini banyak ditanyakan ke agama Islam, tapi agama selain Islam kok enggak ditanya? Kalau kalian bilang Islam tuh kayak diskriminasi deh, masa orang selain Islam gak bisa masuk surga? Kenapa kalian gak ngucapin kalimat yang sama ke orang selain Islam? Setuju gak? Orang Kristen pun sama ngomongnya, orang selain Kristen gak akan masuk surga. Coba bilang ke mereka, kalian diskriminasi deh. Harusnya sama kalau emang mau nanya pertanyaan itu. Jangan cuma ke orang Islam, orang Kristen dan Yahudi juga sama tanyain. Itu masih terlalu pakai dalil deh. Oke, kita lanjut. Poin ketiga, kalau emang masih ditolak tuh poin pertama ditolak karena masih pakai dalil. Poin kedua ditolak karena masih pakai dalil. Sekarang mau nyampein poin ketiga. Pertanyaannya tadi adalah apa? Apakah orang kafir yang baik gak bisa masuk surga? Oke, sekarang sebelum Aa jawab, Aa mau nanya balik. Apa yang dimaksud baik dan apa yang dimaksud buruk? Ada yang bisa ngasih definisi? Apa baik dan apa buruk? Sok ngacung, yang bisa boleh pulang duluan, mau nggak? Sama nggak? Sok, ada nggak yang bisa ngasih definisi baik dan buruk? Iya. Baik yang sebenarnya baik itu yang benar lurus dengan agama, yang benar dengan Islam. Oke, bagus. Ini jawaban yang tepat. Sekarang Arizal mau ngebalikin logika ini ke orang-orang yang nanya. Apakah orang kafir yang baik gak bisa masuk surga? Nanya balik, ente paham gak arti baik dan buruk teh apa? Ya baik. Oke, sekarang langsung ngasih contoh aja ke kalian. Pertama, ketika ada suatu negara yang kehabisan minyak, kemudian negara tersebut mikir gimana caranya supaya kita bisa punya minyak lagi. Akhirnya mereka menjajah negara lain yang banyak minyaknya. Contohnya negara apa? Ngejajah Irak, ya enggak? Irak, Afghanistan, ya oke. Sekarang Amerika menjajah, maaf kalau salah negaranya, kalian tanggung jawab ya. Negaranya benar tadi? Amerika sama Afghanistan ya? Atau Irak? Ya, salah atau kurang benar? Oh ya, itulah, anggaplah. Oke, nggak usah disebut negaranya deh. Bisa nanti ada orang Amerika langsung ngirimin misionaris ke kita gitu yang ngancurin kita. Oke. Anggaplah sebuah negara yang kehabisan minyak. Mereka datang ke negara yang punya banyak minyak. Oke, akhirnya mereka menjajah. Sekarang mau nanya, itu baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Nah, baik dan buruk menurut siapa? Menurut orang yang menjajah baik karena dia bisa ngambil minyaknya. Tapi menurut orang yang dijajah buruk. Mana yang baik, mana yang buruk? Lanjut, bagi kalian yang anak-anak IPS ngacung. Gak ada kemuliaan dalam IPA dan IPS, gak ada. Yang ada adalah dalam takwa aja ya. Oke. Anak-anak IPS kalian pasti belajar sejarah dan kemungkinan besar kalian nggak tahu tentang kisah ini, oke ya? Kisah tentang Slobodan Milošević, saha eta idenya, oke. Ini adalah salah satu panglima perang atau salah satu bos di antara orang-orang Kristen yang dia bertanggung jawab atas memperkosa berapa ratus kaum muslimin dan membunuhnya. Slobodan Milošević ini adalah orang kafir yang menjajah Yugoslavia dan dia membunuhin orang-orang Islam di sana dan diperkosa sebelum dibunuh tuh perempuan-perempuannya. Itu baik atau buruk menurut kalian? Buruk kan? Tapi tahu nggak, Slobodan Milošević dulu dia ini adalah orang yang sangat dikejar oleh semua agama. Dia ini wanted. Kalau di One Piece tuh hadiahnya 1 juta gitu ya. Wanted, tahu wanted apa? Dicari. Slobodan Milošević ini orang yang dicari dulu. Ketika terjadi penjajahan, dia ini adalah kriminal yang paling tinggi, dicari oleh seluruh agama. Dia ini orang yang sangat besar kriminalnya. Tapi tahu apa yang terjadi sekarang? Di sebagian gereja ada gambar Slobodan Milošević
lagi pakai di belakangnya ada sayap seperti malaikat. Coba, baik menurut siapa, buruk menurut siapa? Beginilah kebanyakan kita nggak punya parameter baik dan buruk, karena itu kita bingung. Saat seseorang bilang orang kafir juga baik, emang baik menurut siapa? Ente punya definisi baik dari mana? Apakah karena mayoritas bilang baik? Oke, lanjut. Misal ada seorang akhwat DKM yang cantik. Oke ya. Lalu kemudian seorang anak ikhwan di SMA Negeri 1 Bandung misalnya ya, yang dia ini punya 8 SKPS. Ya, tahu kan? Satuan kegantengan per second kuadrat, oke ya. Wajah dia ini gantengnya 8 SKPS. Oke, anggaplah akhwat ini akhirnya mau dilamar. Oke, masih SMA tapi anggaplah udah kuliah gitu ya. Si akhwat ini mau dilamar sama sang laki-laki yang 8 SKPS tersebut ya. Terus apa yang terjadi pas lagi dilamar, akhwat ini masih belum bisa terima. Datanglah jihad dari SMA 1. Dan dia ini 11 SKPS-nya. Dari 1 sampai 10 dia 11. Itu namanya kalau dalam istilah kimia ganteng berlebih gitu ya. Atau dalam istilah psikologinya apa? Ganteng hiperbola gitu ya. Apa ini ganteng hiperbola? Oke, datanglah jihad. Kemudian jihad ngelamar sang wanita ini. Ternyata wanita ini lebih senang sama jihad. Baik atau buruk? Bingung kan kalian? Baik menurut siapa? Buruk menurut siapa? Karena itulah kita harus punya dulu parameter baik dan buruk itu apa sih? Ya, lanjut contoh yang lain. Homoseksual. Kalian tahu 50 tahun yang lalu di semua negara di-ban. Homoseksual adalah kelainan seks. Bahkan orang-orang psikolog pun sepakat, ijma ya. Kesepakatan ulama psikolog gitu yang kafir gitu ya. Bahwasanya homoseksual adalah penyimpangan seks. Itu buruk. Tapi sekarang orang yang homoseks itu dibilangnya apa? Oh, itu hanya alternatif jalan hidup. Masya Allah. Jadi buruk itu sesuai kata siapa, pas kapan, ini bisa berubah-berubah definisinya. Kalau kita gak punya parameter yang benar, maka definisi baik dan buruk ini akan berubah. Bahkan ketika seseorang bilang baik, bisa jadi gara-gara besok-besoknya mayoritas bilang buruk, dia akhirnya rubah yang asalnya nganggap baik jadi buruk. Karena itu kita harus punya dulu apa parameter baik ini, apa parameter buruk. Contoh yang lainnya, mau kasih contoh biar kalian puas dulu. Oke ya. Buddha. Oh, Hitler bertanggung jawab ngebunuhin apa? Yahudi. Hitler baik apa buruk? Banyaknya yang bilang buruk karena ngebunuhin Yahudi. Iya, kita pun bilang buruk karena Yahudi gak boleh dibunuh seenaknya. Islam mengharamkan membunuh agama selain Islam, haram. Yang boleh dibunuh hanya orang kafir yang memerangi Islam. Adapun orang kafir yang tidak memerangi Islam secara terang-terangan, mereka gak boleh diganggu sama sekali. Inilah indahnya Islam. Ya, kita anggap Hitler buruk, tapi ada yang anggap Hitler baik, ada pasukan-pasukan Hitler. Oke, jadi sekarang kita harus benar-benar tahu definisi baik dan buruk menurut siapa sih? Apa kita nggak punya parameter, ya kita hanya bingung sendiri. Terakhir, Buddha. Kalian tahu Buddha asalnya dari negara apa? India. Sebelum ada Buddha, mereka itu punya agama yang meyakini tentang akidah kasta. Kalian tahu kasta apa? Orang kalau dilahirkan dengan kasta ini dia mulia, kalau dilahirkan di kasta ini dia hina atau apalah. Nah, orang Buddha gak sepakat. Buddha itu siapa? Buddha adalah seorang pangeran di India yang dia memberontak kepada akidah original yang ada di India. Akhirnya dia buat teori sendiri bahwasanya apa? Bahwasanya orang itu semuanya equal, gak ada kasta-kastaan. Akhirnya apa yang terjadi sama orang Buddha? Buddha ini punya banyak pengikut dan akhirnya orang-orang yang mengikuti akidahnya Buddha dibunuhin oleh orang-orang yang agama asli dari India. Kenapa? Karena bertentangan dengan agama yang ada di Indianya. Sekarang mana yang baik, mana yang buruk? Apakah orang Buddha yang baik ataukah orang yang ngebunuhin Buddha yang baik? Tuh kan, kita nggak punya definisi baik dan buruk yang benar. Karena itu, mari sekarang kita fokus. Kita harus tahu. Kita harus punya jawaban dari pertanyaan ini. Siapa yang berhak ngasih definisi baik dan buruk? Siapa? Tentunya pencipta langit dan bumi. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Yang boleh ngasih definisi baik dan buruk tentunya yang punya segala sesuatu, yaitu Allah. Sepakat enggak?
Yang sepakat cuma 2-3 orang dari 300 orang nih. Sepakat nggak? Oke, bagus. Yang boleh ngasih definisi baik dan buruk itu hanya Allah. Sekarang kita tahu definisi baik secara Islam tuh ada 3. Apalin 3 ini. Definisi baik dalam Islam tuh ada 3, yaitu ketika suatu perbuatan dilakukan ikhlas karena Allah Sang Pencipta. Kedua, kalau sesuai sejalan dengan agama. Ketiga, kalau imannya benar. 3 syarat diterimanya ibadah. 3 syarat sesuatu sebagai baik. 3 syarat sesuatu bisa dibilang baik itu 3. Kalau ikhlas sesuai dengan agama Islam dan juga imannya benar. Kalau salah satu ada yang hilang, ini nggak bisa diterima. Contoh, orang ikhlas mau ibadah. Udah ngasih contoh seorang preman ya. Masih ingat ya? Preman yang mau tobat, dia mau sholat subuh tanya, datang ke masjid. Gue mau sholat subuh. Kata Pak DKM, kamu ngapain? Pak, aku mau sholat subuh, Pak. Ngapain kamu sholat subuh? Coba saya mau nanya dulu, kata Pak DKM-nya. Berapa rakaat sholat subuh? Kata pemabuk ini, 3. Tuh kan salah, pulang aja kamu. Rokaatnya aja salah, masa mau sholat dalam kondisi nggak tahu jumlah rokaatnya? Udah pulang. Akhirnya sang pemabuk ini pundung gitu ya, pulang. Di tengah jalan ketemu anak kecil. Anak kecil mau kemana? Mau sholat subuh. Entar dulu, gue mau nanya sama lo. Berapa rakaat sholat subuh? 2. Pulang aja sana. Aku tadi mau sholat subuh 3 rakaat aja dilarang, apalagi kamu yang cuma 2, cina gitu. Masya Allah. Si ini ikhlas, pemabuk ini ikhlas, dia mau tobat, cuman caranya salah, nggak akan diterima. Maka yang ketiga adalah imannya harus benar. Kalau iman nggak benar, maka nggak ada gunanya perbuatan baik yang dilakukan karena Allah, tapi imannya nggak benar, ini nggak akan diterima. Cuman yang jadi pertanyaan ya tapi kan orang kafir pun diciptainya oleh Allah gitu loh. Kok mereka masuk neraka? Oke, kalem, kita belum sampai sana. Oke, kita lanjut. Sekarang mau ngasih kalian beberapa perumpamaan, oke? Kalian pahami perumpamaan ini? Oke, sekarang ada seorang direktur. Direktur ini punya pegawai, ya. Kemudian digaji 5 juta per bulan. Gede nggak tuh? Lumayan 5 juta per bulan ya. Kemudian apa yang terjadi? Anggaplah Arizal bosnya, oke? Arizal direktur sebuah perusahaan dan nyewa Hanif. Oke, Hanif, kamu jadi dokter spesial di gedung ini, oke? Insya Allah. Aku direkturnya dan Hanif, gajimu 20 juta per tahun gitu ya misalnya. Kasihan banget ya. Oke, sabar, 20 juta per bulan deh anggaplah. Akhirnya Arizal nyewa Hanif, kasih Hanif 20 juta per bulan. Dan taunya Hanif, dia kerja tapi kerjanya bukan di perusahaan Arizal, dia kerjanya di perusahaan lain. Yang ngegaji Hanif, Hanif melakukan semua pekerjaan, semua kebaikan, tapi bukan di perusahaan malah di perusahaan orang lain. Pantas nggak kalau Arizal marah? Pantas. Orang kafir mereka ngelakuin kebaikan, iya, sedekah mereka macam-macam, tapi ketika mereka melakukan itu bukan karena Allah, berarti mereka udah melakukan kebaikan bukan kepada zat yang ngasih mereka rizki, zat yang ngasih mereka nikmat. Mereka malah abaikan itu Allah. Ini adalah perumpamaan orang musyrik. Ingat, di hari kiamat orang yang paling rendah siksaannya di neraka siapa? Abu Thalib. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah akan bertanya kepada Abu Thalib ini, kalau seandainya kamu punya emas atau harta sepenuh bumi, hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau kamu punya harta sepenuh bumi, akankah engkau menebus dirimu dari siksa hari kiamat ini? Dia bilang, mau. Apa kata Allah? Sungguh, dulu aku minta kepadamu sesuatu yang lebih ringan. Aku hanya ingin engkau tidak mempersekutukan aku, tapi engkau malah terus-menerus mempersekutukan aku. Subhanallah. Ini perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, sama masih di direktur juga. nyewa tukang cat. Kemudian Ariza bayar, caters, aku bayar kamu nih ya. Kamu cat gedung ini warna hijau. Aku kasih kamu gaji 10 juta seluruh gedung semua kecat. Kamu dikasih 10 juta. Warna hijau ya catnya. Oke, deal. Apa yang terjadi? Ariza meninggalkan gedung. Pas Ariza masuk lagi kaget. Gedungnya warnanya pink. Kamu kenapa ngecat dengan warna pink?
Ya gini bos emang nyuruhnya pakai warna hijau sih. Cuman dalam pandangan saya pink itu lebih indah, lebih mirip sama perempuan. Terus kenapa apa nyambungnya gedung sama perempuan gitu? Oke, kata si bos, kamu bisa nganggep cat pink itu indah, tapi dalam pandangan saya enggak. Saya pinginnya hijau, kamu kok pink? Ini perumpamaan orang yang beribadah kepada Allah, tapi bukan dengan cara yang Allah perintahkan, tapi ngebuat-buat cara sendiri, seperti orang-orang Syiah yang 10 Muharram nyepret-nyepret ini punggung pakai bedog gitu ya, pakai samurai gitu. Nah, mereka itu ngelakuin ritual ibadah dengan cara begitu. Masya Allah. Allah gak nyuruh mereka ngelakuin ibadah dengan cara tersebut. Ini perumpamaan orang yang beribadah pada Allah, tapi caranya bukan sesuai dengan yang Allah senangi, tapi dia buat-buat cara sendiri. Biarin kan baik. Baik menurut siapa? Kalau gak ada contohnya ritual ibadah, ya itu gak bisa dibilang baik. Walaupun semua orang bilang baik, tapi kalau emang gak ada contohnya, ya tetap gak baik dong menurut Allah. Paham gak perumpamaan yang nomor 2 ini? Ngerti? Perumpamaan nomor 3, direktur ini ngebuat suatu peraturan di sebuah gedung. Kemudian para karyawannya bandel. Mereka banyak dicocok-cocok ya, yang harusnya meja di sini dipindah-pindah. Akhirnya banyak banget benda-benda di ruangan yang dirubah-rubah tempatnya. Akhirnya sang bos datang, "Lah kunaon ieu teh? Gedungku kok jadi berantakan gini? Udahlah, aku buat peraturan baru nih. Kalian semua patuh sama peraturan baru ini ya. Ini peraturannya beda sama peraturan yang dulu yang pernah aku terapkan di gedung ini. Karena peraturan pertama udah kalian acak-adukin, aku buat peraturan yang baru, kalian ikutin." Kemudian apa yang terjadi sama karyawannya? "Oh nggak mau." Ngomong cina katanya gitu. "Nggak mau cina." Sambil kasar ngomongnya juga. "Nggak mau, kami udah enak sama yang beginian. Kami lebih senang sama kondisi gedung yang seperti ini." Kira-kira Pak Direktur pantas nggak marah? Pantas. Pertama, dia marah kenapa? Karena peraturannya dirubah. Itu marah yang pertama. Marah kedua, ketika sang direktur ngebuat peraturan baru, nyuruh mereka untuk ikut, para karyawannya kagak mau ikut. Ini perumpamaan orang Yahudi dan Nasrani. Asalnya agama mereka adalah Islam. Orang Yahudi itu asalnya Islam syariat Nabi Musa. Orang Kristen itu asalnya Islam syariat Nabi Isa alaihissalam. Cuman mereka obrak-abrik agama Islam Isa dan agama Islam Musa diobrak-abrik sehingga jadilah Yahudi, jadilah Kristen. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW. Setelah melihat ada banyak sekali penyimpangan terhadap agama mereka, disuruhlah ikut peraturan baru, yaitu syariat Islam Muhammad SAW. Tapi mereka nolak sambil ngejek-ngejek Allah, sambil ngejek-ngejek Rasulullah SAW. Pantas gak orang kayak gini dikasih kebaikan? Enggak. Pasti marah dong. Allah pasti marah sama mereka. Dan poin keempat, yang terakhir, adalah perumpamaan orang. Dia juga sama direktur dan juga karyawan. Terus direktur ini bilang, karyawan, kamu tiap bulan kan gajinya 5 juta. Keakuin dong 500 ribu. Biarin kamu 4,5 juta, aku ngambil 500 ribu. Kenapa? Aku akan investasikan nih 500 ribu. Supaya nanti dari 500 ribu ini bisnis banyak. Dan nanti keuntungannya kamu bisa dapat 100%. Aku gak akan ngambil sepeser pun, buat kamu semuanya keuntungannya. Oke, bos ini udah baik banget ya. Tapi sang karyawannya bilang, enggak mau, aku mau mending ngambil semua uangku. Aku gak mau menginvestasikan sedikit pun dari gajiku. Oke, terus apa yang terjadi? Di ujung tahun, ketika sang bos ini ngebagiin semua investasi, karyawan-karyawan yang investasikan dikasih hasil-hasilnya. Terus ini ada orang yang tadi yang nolak gak mau ngasih investasi. Dia datang, "Bos, minta dong hasilnya." Kira-kira dia pantas gak dapat bagi hasil? Enggak, soalnya dia gak ngasih investasi. Ini perumpamaan orang yang selama hidupnya ketika Allah nyuruh aqimus shalah wa atuz zakat, dia nolak. Gak mau saya zakat, gak mau saya sholat. Di hari kiamat dia minta pahala. Gak pantas. Kalian paham 4 perumpamaan ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau ini belum menjawab pertanyaan kalian tentang kenapa Allah nyiptain orang kafir? Tenang, kita belum selesai. Sekarang perumpamaan yang terakhir banget. Ini adalah hadis favorit Arizal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga ada dalam kitab silsilah hadis as-sahihah. Ini ada beberapa hadis. Langsung menyampaikan secara maknanya, semuanya dicampur hadisnya, tapi yang jelas semuanya sahih. Kalian tahu
Bumi ada berapa lapis? 7. Teing kalau kata geografi atau apa? Geologinya, itu nggak tahu hari zaman. Tapi kalau kata Allah dalam Quran 7 lapis. Kita imani. Langit ada berapa lapis? 7. Coba dengar hadis ini baik-baik. Jarak antara langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit kedua ketiga 500. Seperti itulah sampai langit ke-7. Dan 7 langit, kalau dibandingkan dengan kursi Allah, itu hanya seperti koin dirham. Maaf, hanya seperti gelang yang ada di tengah padang pasir. Bayangin 7 langit yang kita nggak tahu endingnya di mana. Sangat besar banget, agung banget. Ternyata langit yang 7, kalau dibandingkan dengan kursi Allah, langit kita tuh hanya seperti gelang yang ada di padang pasir. Allahu Akbar. Dan kursi Allah kalau dibandingkan dengan arsy, itu hanya seperti gelang yang ada di padang pasir. Allah pencipta arsy dan Allah berada di atas arsy. Namun ilmu Allah mencakup segala tempat. Allah berada di atas arsy, namun ilmu Allah berada di mana-mana. Allah tahu segala sesuatu dimanapun, kapanpun. Subhanallah. Kita tahu betapa agungnya Allah ini, betapa besarnya Allah. Coba bayangin, Arizal sekarang ceramah. Suatu saat Arizal punya binatang piaraan, namanya gomamon, anjing buru misalnya. Boleh kan punya anjing buru ya, nggak apa-apa. Punya gomamon misalnya, atau garurumon deh yang lebih mirip gitu ya. Punya ini nih, si anjing buru ya. Kemudian ada orang yang bilang ke Arizal, bapak anjing, kira-kira Arizal marah nggak? Marah. Kenapa? Ini anjing piaraanku, bukan anakku. Arizal pantas marah ketika Arizal dibilang bapak anjing marah. Kenapa? Karena Arizal dan anjing beda. Walaupun mungkin ada sisi kesamaannya. Makan. Selesai makan keluar ya sama keluar. Ngerti maksudnya apa kan ya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ya Allah hujan ini hujan yang manfaat. Dan jangan jadikan hujan ini seperti hujan yang berada di kaum Ad, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Arizal dibilang bapak anjing, amarah besar tuh. Aku sama anjing beda jauh. Sekarang bagaimana dengan orang yang menyamakan Allah dengan manusia? Padahal Allah gak sama dengan manusia sedikit pun. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walaupun memang dalam hadis kita tahu memandang ada wajah Allah, ada tangan Allah. Dari nama ada, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kita imani, gak boleh dibayangin. Tapi wajah Allah tuh gak sama dengan wajah manusia. Tangan Allah gak sama dengan tangan manusia. Sekarang ada orang yang bilang Allah tuh manusia. Lebih parah gak daripada bilang Arizal nih bapaknya anjing? Lebih parah gak? Lebih parah lagi. Makanya orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah tuh manusia, mereka adalah orang yang paling besar ejekannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaskah mereka diberi kebaikan? Tidak. Walaupun mereka banyak melakukan kebaikan, tapi mereka gak pantas dibalas kebaikannya oleh Allah. Udah ngejawab belum pertanyaan kalian? Belum. Halo. Ada 9 menit lagi, masih kuat gak? Hanya udah capek. Pending aja gitu, enggak jangan ya. Minggu depan materinya Harry Potter versus Voldemort insyaallah ya. Dan juga 2 minggu lagi materinya Assassin's Creed dan Samurai X. Oke, insyaallah. Gak apa-apa. Kita lanjut dulu, oke? Siap ya 9 menit lagi ya? Oke. Tahu itu semua belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ngumpul di otak kalian. Sekarang Arizal baru mau menyempurnakan jawaban ini, oke? Pertama, ulang pertanyaan yang sering ada di kaum muslimin. Pertanyaan pertama, kenapa Allah ciptain neraka kalau Allah maha baik? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih cuma Islam yang benar, agama lain gak benar? Kan Allah yang nyiptain orang kafir, berarti mereka gak salah. Kan Allah yang nyiptain, Allah yang takdirin, kok mereka masuk neraka sih? Poin ketiga, pertanyaan apa lagi ya? Kenapa Allah ciptain keburukan? Kenapa Allah ciptain Dajjal? Kenapa Allah ciptain setan? Kenapa Allah ciptain orang-orang kafir? Oke, sekarang mau jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban pertama, yang paling sempurna adalah surat 21 ayat 23. Catat sampai mati. Surat 21 ayat 23.
Apa bunyinya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa-apa yang dia perbuat, tapi manusia yang akan ditanya. Ini mah jawabannya masih kayaknya pakai dalil. Oke, kita kan orang Islam, kita terima dalil, ya enggak sih? Allah mah enggak ditanya atas apa yang dia perbuat, ya enggak? Allah kan pencipta segala sesuatu. Bagi Allah terserah Allah. Fa'alul lima yurid. Allah lakukan apa yang dia inginkan, terserah Allah. Allah mau nyiptain sesuatu, lalu Allah hancurkan. Allah nyiptain sesuatu, lalu Allah siksa, terserah. Allah pemilik segala sesuatu. Tapi jawaban itu mah masih terlalu kejam. Oke, kalau jawaban itu terlalu kejam, sekarang ngasih jawaban yang lebih ringan lagi buat kalian. Ketahuilah, walaupun Allah berbuat apa yang dia kehendaki, tapi ketahuilah Allah segala perbuatannya penuh hikmah dan keadilan. Sebagai contoh, pencipta Dajjal siapa? Kenapa Allah nyiptain Dajjal? Jawaban pertama, terserah Allah. Jawaban kedua, Allah punya hikmah dalam penciptaan Dajjal. Dengan adanya Dajjal, banyak orang yang jadi berusaha menaikkan iman. Dengan adanya Dajjal, ada orang yang jadi mati syahid. Dengan adanya Dajjal, orang-orang jadi minta perlindungan ke Allah dari Dajjal. Allah kenapa nyiptain iblis? Dengan Allah menciptakan iblis, orang-orang jadi minta perlindungan ke Allah dari iblis. Dengan Allah menciptakan iblis, orang ada yang berbuat dosa, kemudian dia nyesel dan taubat. Kalau ada orang minta perlindungan ke Allah dari iblis, dia dapat pahala nggak? Minta perlindungan ke Allah dari iblis, maaf ya. Minta perlindungan ke Allah dari iblis dapat pahala nggak? Dapat. Sehingga Allah menciptakan iblis, Allah ciptain Dajjal, itu ada hikmahnya. Di balik penciptaan iblis, Dajjal dan lain-lain itu penuh dengan hikmah. Salah satunya itu, dengan adanya iblis, orang-orang jadi makin semangat ibadahnya supaya dia nggak terjerumus ke dalam bisikan setan. Ataupun kalau terlanjur terjerumus ke bisikan setan, dia bisa tobat dan merasakan indahnya ampunan Allah. Itu hikmahnya. Tapi masih belum masuk ke logika saya. Kalem. Jawab lagi. Jawaban ketiga adalah Allah, dia menciptakan orang kafir, iya. Allah menciptakan iblis, jin-jin kafir, iya. Tapi Allah tuh tidak membiarkan mereka di atas kesesatan. Allah kasih mereka petunjuk. Dan Allah kasih mereka free will, sehingga mereka bisa mencari hidayah tersebut. Tapi merekanya yang gak mau. Kalau seandainya ada orang kafir yang dia nggak dapat sama sekali petunjuk dari Quran, ada orang kafir misalnya tinggal di negara apa misalnya yang belum masuk akses Islam, ada yang bisa ngasih contoh? Papua mah udah ada apa? New Zealand, udah New Zealand banyak orang Islamnya. Guru Arizal dari New Zealand ada. Amerika kebanyakan. Vatikan banyak. Qatar, Antartika mah adanya polar bear, ya enggak? Oke ya. Yang kita bisa hidupnya di kutub utara, kutub selatan. Kutub selatan ya. Di kutub utara, anggaplah di kutub utara itu belum dapat siapapun pendakwah di sana. Kenapa? Karena takut mau dimakan sama polar bear gitu. Tapi anggap ada orang-orang kafir yang tinggal di kutub utara. Dan di sana nggak ada seorang pun yang bisa ngasih hidayah. Yang ustadz nggak ada yang kesana, nggak ada yang ngasih petunjuk. Kira-kira orang kafir yang ada di negara itu akankah Allah siksa? Nih, sampaikan hadisnya. Ketahuilah, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah zolim. Bahkan ke orang kafir pun Allah nggak zolim. Lihat hadis ini, indah banget. Ini pertanyaan bagi kalian yang nanya, kalau ada orang kafir yang nggak sempat dapat dakwah, apakah mereka masuk neraka? Punya jawabannya, yaitu hadis sahih li ghairi, riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nabi SAW menyampaikan tentang 4 golongan orang kafir. Golongan kafir pertama adalah orang kafir yang dia tuli dari semenjak kecilnya. Dia bakalan datang ke Allah, ya Allah, aku gak ikut ajaran Islam ini karena aku tuli. Emang Rasul datang ngajarin aku agama ini, tapi aku tuli. Aku gak bisa paham apa-apa. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah beri uzur. Allah tidak siksa orang ini. Walaupun dia kafir gak dimasukin neraka, Allah simpan dulu di suatu tempat. Golongan kedua adalah orang kafir tapi gila. Dia datang, ya Allah,
Emang sih datang Rasul memberi peringatan, tapi dah aku teh gila. Ya Allah, aku kedatangan Rasul, tapi aku gila. Akhirnya oleh Allah diberi uzur, simpan di suatu tempat. Golongan ketiga, ya Allah, aku kafir. Datang Rasul ke aku, tapi aku ini pikun. Kalian tahu kan orang pikun tuh parah loh. Kalau pikun udah level tinggi itu ya. Ada pernah nenek-nenek ya, neneknya teman Arizal. Dia lagi sholat jam 10 siang. Terus temannya Arizal nanya, "Nek, sholat apa?" "Sholat duhur." "Nek, baru jam 10, belum waktunya duhur." Apa jawaban si nenek? "Kamu anak sok tahu," canda tuh kan. Lihat kalau orang pikun tuh kayak gini. Dan setelah selesai sholat, apa yang dia lakuin? Sholat lagi. "Nek, ini sholat apa?" "Duhur." "Ai, tadi sholat apa?" "Belum sholat tadi mah tuh." Gini emangnya kalau orang udah pikun gini. Generasi ketiga adalah bilang, "Ya Allah, memang datang Rasul, tapi aku udah pikun. Aku gak bisa ngerti ajaran Rasul sedikit pun." Oleh Allah disimpan di suatu tempat, kemudian diberi uzur. Orang keempat adalah manusia yang tidak pernah kedatangan seorang pendakwah pun ke kampungnya. Anggaplah di Antartika atau dimanapun di bumi ini yang gak pernah ada orang yang mendakwahi. Ya Allah, tidak ada seorang Rasul pun yang memberi peringatan kepadaku. Allah kasih uzur kepada 4 golongan orang kafir ini. Kemudian apa yang terjadi? Allah akan kirim ke mereka seorang Rasul di hari kiamat. Allah akan utus seorang Rasul di hari kiamat. Kemudian Rasul ini nyuruh mereka untuk patuh. Dan setelah mereka patuh, mereka masuk surga. Allah adil enggak? Adil, ini hadisnya. Kalau masih ada orang yang bilang, "Tapi orang kafir diciptain Allah, kalau mereka masuk neraka bukan salah mereka tapi salah Allah." Oke, sekarang Ariza mau jawab dengan jawaban kedua yang pasti kalian semua terima. Yakin gak ada seorang pun di antara kalian yang gak nerima jawaban ini. Yakin. Apa? The Sims Busting Out, game PS2. Oke. The Sims kita apal ya, dulu tuh dari The Sims pertama, The Sims Pet, The Sims Superstar, The Sims 2, sekarang ada The Sims 4 kalau nggak salah ya. Kalian udah punya? Minjem lah, oh parah ini ya. Parah. Udah minjem dihancurin, tapi sebelum dihancurin dibajak dulu gitu, wah parah ini ya. Oke. Kalian pernah main The Sims? Oke. Istighfar, kita semua pernah main The Sims. Mayoritas kita pernah. Oke, sekarang mau ngejawab dengan jawaban logika dan yakin kalian semua nerima ini, gak akan ada yang nolak. Oke, di game The Sims kita berperan sebagai apa? Sebagai Tuhan tanda kutip. Maaf ya, ini tanda kutip ya, gak bermaksud ngomong kita ini Allah, bukan. Tapi kita ini seakan-akan Tuhan, ya enggak? Kita nyiptain orangnya, ya enggak? Kalau di The Sims 2 atau The Sims 3 tuh bisa telinganya dipanjangin, bibirnya diginiin gitu, dimacem-macem. Kita yang ngebuat orangnya, kemudian kita yang ngatur orangnya, ya enggak sih? Orangnya bisa pakai free will mode, bisa juga free will modenya di offin, bisa. Kalau free will modenya di offin, dia bakalan berdiri seperti ini, diem. Kalau kita nggak ngeklik apa-apa, dia bakalan diem sampai mati, dia diem terus. Paling kalau ngantuk dia jatuh gitu ya. Nah, teman-teman semua, mau nanya, manusia yang ada di dalam game The Sims, dia bisa bergerak dengan sendirinya nggak? Sama sekali enggak ya? Sepakat? Iya. Dia nggak akan bisa gerak kecuali kalau kita ngegerakin atau dia pakai free will mode. Baru dia bisa gerak. Sekarang kita, kalian yakin segala sesuatu udah ditakdirkan oleh Allah, yakin? Yakin. Jawab, yakin? Yakin. Kita semua amal perbuatannya semua udah ditakdirin oleh Allah. Bahkan dosa pun udah ditakdirin oleh Allah. Iya, semua. Neraka surga iya udah ditakdirin. Tapi lihat sisi perbedaannya di mana. Gampang sekali sisi perbedaannya. Adit, maaf ya jadi korban. Adit punten banget, angkat tangan kananmu. Maksa nggak untuk angkat tangan kanan? Enggak ya? Oke, Adit sekali lagi angkat tanganmu. Yang kanan tinggi-tinggi. Oke, turunin. Emang yang nyuruh Adit untuk angkat tangan ya. Cuman Adit ketika ngangkat tangan, Adit ngerasa ada yang menggerakkan badan atau ngerasa ngangkat tangan atas kehendak sendiri? Atas kehendak sendiri. Bukan karena dipaksa, misalnya Arizata diam cekip, gitu ya. Enggak kan? Enggak ada di antara kita yang ngerasain gitu, ya enggak?
Kita semua saat kita bergerak, kita merasakan kita gerak atas kehendak sendiri. Inilah bedanya takdir Allah ke kita dengan game The Sims. Kalau game The Sims, semua orang yang berbuat di dalam game itu tanggung jawab kita. Tapi Allah, betul Allah takdirkan segala sesuatu. Tapi manusia, tidak ada seorang pun yang merasa terpaksa saat bergerak. Sepakat gak? Bahkan kalau ada orang yang dia bergerak dengan sendirinya tanpa kehendak dirinya, orang ini gak akan dicatat. Seperti contohnya orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan kan dia gak berniat gerak tapi gerak sendiri. Orang semacam ini dia gak akan dicatat. Kalau berbuat dosa gak akan dicatat. Maka sekarang kalian udah paham, orang kafir, walaupun mereka ditakdirin oleh Allah, betul mereka kafir, tapi saat mereka kafir itu benar-benar pilihan mereka. Allah tidak salah atas apa yang dia takdirkan. Justru orang kafirlah yang mereka salah sendiri. Kenapa gak mau nyari hidayah Allah? Dan jawaban terakhir sebagai penutup, kalau seandainya nih ada orang kafir diciptain oleh Allah, mereka kafir takdir Allah, terus mereka masuk neraka. Oke. Dan kita orang Islam, yang lebih pantas untuk mendebat Allah tuh kita atau orang kafir yang masuk neraka? Yang lebih pantas untuk ngedebat Allah siapa? Sekali lagi ya, maaf kalian konsen. Ini Arizal nih, Arizal alhamdulillah sama Allah dikasih Islam. Semoga Arizal menjaga Islam ini sampai mati, amin ya Allah. Arizal ini Islam, Arizal beramal soleh sampai Arizal mati insya Allah. Dan juga ada orang kafir, dia diciptain kafir sampai mati dia kafir. Yang lebih pantas untuk mendebat Allah, ya Allah engkau menakdirkan aku kafir, kenapa aku masuk neraka? Yang lebih pantas ngomong gitu orang kafirnya yang masuk neraka atau Arizal? Orang kafir, sepakat gak? Iya, cuman Arizal mau nanya, adakah manusia kafir yang bakalan mendebat Allah di neraka? Jawabannya tidak. Gak ada satu orang kafir pun yang masuk neraka yang bakalan menyalahkan Allah. Mereka bakalan bilang apa? Rabbana fa'tarafna bidhunubina innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal imani fatakfurun qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bidhunubina. Ya Allah, engkau telah hidupkan kami 2 kali, mematikan kami juga 2 kali. Kami akui dosa-dosa kami, engkau gak salah ya Allah. Kami kafir, kesalahan kami sendiri. Adakah jalan keluar dari neraka? Beres. Tadi kita nanya, orang kafir juga kan harus pingin masuk surga. Kalau mereka kafir itu kan Allah yang nakdirin. Oke, tanya aja tuh ke orang kafir yang ada di neraka. Mereka gak ada satupun yang akan nyalahkan takdir Allah. Tidak ada. Orang kafir yang masuk neraka akan merasakan mereka sendirilah yang salah. Dan ingat aja teori logika tadi, ketika orang berbuat dosa, betul itu takdir Allah, tapi lihat aja kondisi kita saat kita berbuat dosa, gak ada satupun yang maksa kita. Kita bergerak dengan kehendak kita. Itulah bedanya takdir Allah ke kita dengan pengaturan kita ke game The Sims. Tidak bisa disamakan. Sehingga takdir Allah itu penuh keadilan, tidak ada kezoliman. Sedangkan kita ketika ngatur orang yang di The Sims, kita ini penuh dengan kezoliman. Ya, buktinya ngebuat bladernya sampai merah semua gitu ya. Hafal kita ya. Nah, ya itulah jawaban dari semua pertanyaan ini. Mudah-mudahan jawaban secara logika dan dalil semuanya bisa ngerti. Dan kalau ada kalian yang masih bingung terhadap beberapa poin, silakan kalian tonton lagi di YouTube insyaallah materi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada 20 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau nanya ke Arizal lewat kertas buat lagi. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Dan bagi yang mau nanya silakan pertanyaan yang dikhususkan untuk ini. Tapi kalau mau yang lain juga boleh insyaallah. Oh ya, ada